Yes, Mini Cabrio. Kami akan ngetes Mini Cabrio. Tapi di sebelah sini juga ada Mini 5 pintu yang akan Kenapa? entry level. Bukan masalah entry level, ini adalah varian paling baru dari Mini. Mesinnya apa? Loh, mesin kan ada dua pilihan. Ada yang Cooper S 2000 cc turbo, ada yang Cooper 1500 cc turbo. Iya, berapa cc? Ada 2000, ada 1500. Iya, ini berapa? Yang ini yang di belakang saya 1500. Ini? Yang di belakang Om Mobi kebetulan yang 2000 cc. Wah, kebetulan. Ya kebetulan, karena ada yang 1500 juga. Sama. Nggak ada, Cabrio 1500 ada nggak? Dua mau. Nggak ada kan? Hah? Ada. Ada lagi? Ada. Jadi dua mobil ini punya varian mesin yang sama, kecuali yang dia ada JCW-nya, yang ini nggak ada. Ya, pada video ini kami akan mereview Mini Cabrio 2000 cc. Iya, kayaknya masih post power syndrome ya, kekalahan di Cabrio Challenge gitu ya. Jadi dia masih pengen lagi nyoba Mini yang atapnya dibuka. Bukan masalah menang kalah itu. Nah, Ya. tapi ini Mini yang lebih make sense. Ini bisa buat nganter keluarga juga. Iya, ya. Intinya kalau mau lihat review yang 5 pintu ada di channel Auto Driver. Iya. Nah, tapi kami juga nanti akan tes juga ini sebentar. Sama, saya juga akan tes yang Cabrio juga. Iya, nonton dua-dua videonya, video ini dan di Auto Driver. Yuk, jalan yuk. Aduh, Ini cara naiknya gimana ya? bapak-bapak pakai mobil warna kuning, atap dibuka. Ini warna ikonik sekali. Warna ikonik ini, jangan salah. Tuh, ininya baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Untuk Anda yang berpikir bahwa ini adalah cabriolet yang sama dengan Mini Roadster yang kami pakai di Cabriolet Challenge, Anda salah. Mini Roadster itu seangkatan dengan Mini modern generasi kedua atau Mini sebelum generasi Mini convertible yang ini. Dan sudah tidak lagi diteruskan itu Mini Roadster. Lagi pula Mini Roadster Cabrio tidak seperti Roadster yang bisa dimuati 4 orang. Kalau Mini Roadster hanya 2 orang. Dan Cabrio sudah ada selama 3 generasi Mini modern ini, yang kode bodinya adalah F57. Mini zaman sekarang memang tidak benar-benar Mini. Tidak seperti dulu zamannya Mr. Bean punya, yang kami sebut dengan original Mini. Untuk sejarah tentang original Mini sudah lengkap kami jelaskan pada video di channel Om Mobi yang linknya ada di description di bawah. Mini yang sudah tidak mini-mini amat ini sebenarnya tetap kecil. Panjang totalnya itu hanya 3821 mm dan wheelbase-nya hanya 2495 mm. Tetap kecil dan imut menggemaskan. Mini sudah terbiasa pakai warna-warna yang agak mencolok. Seperti ini, warna kuning. Ini warnanya persis mirip sekali dengan BMW M4 yang pernah kami tes. Kalau di Mini, nama kuningnya adalah Zesty Yellow. Ya, yellow itu kuning. Mini dikasih warna mencolok seperti ini terlihat normal. Tidak seperti LCGC yang dikasih warna mencolok. Itu rasanya tetap tidak normal. Nama lengkap mobil ini adalah Mini Cooper S Cabrio. Ada S-nya, bukan berarti dingin, tapi berarti lebih kencang daripada yang tanpa S. Ini menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder twin power turbo. Ini maksudnya twin scroll ya, bukan 2 turbo. Ya, satu turbo yang bisa berubah jadi macam turbo kecil dan turbo besar. Intinya meminimalkan turbo lag. Menghasilkan tenaga 192 PS dan torsi maksimal 280 Nm rata dari RPM 1350 sampai 4500. Menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui gearbox dual clutch 7 speed. Kami suka dual clutch.
Ini merupakan mobil yang sangat baru. Sebenarnya pada generasi ini sudah terjadi 2 kali facelift dan ini adalah facelift yang terakhir. Apa saja perubahannya? Menjadi hitam. Ya, jadi hitam-hitam semua. Ini ring di sekitaran lampu jadi hitam, tadinya chrome. Ya. Ini yang sakral, logo, emblem pada suatu mobil sakral. Tadinya chrome menjadi hitam. Yang belakang juga menjadi hitam. Luar biasa. Ini mulutnya, grill, menjadi hitam juga. Jadi suasana kehitam-hitaman sekarang. Ini kenapa sih nggak dibenerin? Lubang ini ya, ini keren pakai scoop seperti ini, cuma palsu. Heran. Ini asli nggak sih? Asli. Bolongnya keluar sini. Tapi ini loh palsu. Nggak enak banget lihatnya. Ini asli. Ini aja nih. Jadi ada Mini Yours. Mini Yours itu bisa di custom Mini kita ya kalau misalnya kita beli Mini. Nah, termasuk ini tuh bisa di 3D printing. Tulisan kita ditaruh di sini, nama kita gitu ya, misalnya Om Mobi ditulis di sini. Ini dapat velg 18 inch yang bentuknya menurut kami keren. Ini keren bentuk velgnya. Ya, simple tapi dibelah-belah begini jadi keren, seperti modern sekali. Ukuran bannya 205, tebal 40% dari 205. Ih, kunci rodanya ada yang spesial, nggak bisa dicolong. Remnya nggak besar-besar amat. Ya tapi ini S ya, bukan JCW. Mungkin JCW lebih besar. Sekarang kita coba buka atapnya. Dan ini bisa dilakukan dari luar mobil dengan kunci bulat ini. Oke, nih kita bisa buka atap pakai kunci ini, kita tahan, unlock. Insya Allah buka. Buka. Ayo dong, terus dong. Ayo, unlock lagi. Ya. Dia ada 2 step. Buka bagian atasnya aja sedikit seperti sunroof dan buka total seperti ini. Nah, jadi kalau habis jemur-jemuran matahari, buka kaca dulu dari jauh biar adem. Enggak, ini kita buka atap langsung. Kalau panas kan mataharinya makin panas ya kalau anyway. Ketika atap terbuka, bisa terbayang kalau sampai terbalik bagaimana. Ya, sama dengan kalau atapnya ditutup sebenarnya. Karena atapnya itu bukan berfungsi sebagai rangka. Apabila mobil sadar akan terbalik, maka Mini Cabrio ini akan membuat rangka atap dalam sekejap. Secepat airbag meletupkan bantalnya dari 2 benda ini. Nongol yang berfungsi sebagai roll cage. Ini apabila atapnya dilipat masih nongol di sini kelihatan, tapi nggak apa-apa, jadi seperti spoiler gitu, tebel, nggak enak sih ngeliatnya. Nah kan rata masuk ke dalam gitu loh. Nah knalpotnya 2 di tengah, Cooper S. Kita lihat bagasinya. Bagasinya ini paling kecil dari semua Mini, adalah convertible seperti ini. Muat saat beberapa tas ransel tumpuk-tumpuk ini muat, tapi stick golf definitely nggak muat. Semua Mini sih stick golf nggak muat sebenarnya, tapi ini adalah yang paling kecil. Bagasi kecil ini memang hanya berkapasitas 215 liter, namun kalau jok belakangnya dilipat bisa menjadi 661 liter kapasitasnya. Yang pasti jadi bisa bawa stick golf. Ya, nah ini kalau masukin barang yang agak besar, kita bisa mengangkat bagian sini. Ya, ini ada batasan, masukin barang nggak boleh lebih tinggi dari ini. Kalau misalnya kita masih mau melipat atap. Nah, kalau barang besar seperti stick golf, kita bisa lipat jok belakangnya. Ini bisa kita lipat. Jadi bisa muat lebih banyak lagi. Repot ya kalau pintu cuma 2 sebenarnya. Halo. Gak kelihatan gelap ya. Nah, jadi ini memang ada sedikit ini terputus ya list ini karena memang untuk dia membuka begini, jadi terputus listnya. Nah, kalau mau ngecas handphone rahasia, di belakang sini juga ada 12 volt power outlet. Ini dapat ban serep atau tidak? Nggak dapat. Tapi justru dapat sesuatu yang keren.
ini. Kita buka lagi. Ini kita coba pasang. Ini adalah penahan angin. Jadi kalau kita di tol, jadi ini tempel, dicemplokin. Nah, jadilah penahan angin. Baru dilurusin. Dah. Nih, penahan angin. Nah, cakep kan? Aneh ya? Ya udahlah. Pokoknya begitu. Jadi muat Mas itu. Oh, iya, coba aja. Enggak muat. Coba aja. Enggak muat. Nah, tapi yang akan kami coba sekarang adalah dia duduk belakang. Sini. Untung atapnya dibuka ya, jadi gampang. Oke. Nah, ini di belakang posisi nyetir kami. Gimana? Mentok? Mentok. Tingginya berapa? 168. Nyatut nggak? Enggak lah, 168 loh. Oke. Mentok? Enggak. Kaki masih bisa masuk? Kaki masih bisa masuk. Tegap? Tegak. Headrest pas? Kalau jarak jauh mabuk saya nih, Bang. Masa? Enggak lah. Tapi Dah. enak sih. Enak? Udah mau di situ aja? Enggak, Pak, enggak. Ntar, coba atapnya tutup dulu. Hah? Ya kan kita harus tahu headroomnya seberapa. Kalau nggak kita nggak akan tahu headroomnya. Oke, awas pala. Awas pala. Hah? Lega kepalanya? Oke, yaudah situ dulu ya. Nah ini ada jadi bisa buka ininya aja. Jadi berfungsi seperti sunroof seperti biasa mobil-mobil normal tapi lebih lebar, lebih gede begitu. Nah nggak ada moonroofnya juga. Nah ini sekarang interiornya. Nah, joknya tuh nyaman, enak sekali. Ini pinggir-pinggir ini memeluk dengan baik pada saat tikungan-tikungan enak. Dan bisa diatur juga panjang paha. Ini. Sayangnya semua pengaturan di jok ini semuanya mechanical. Ya artinya pakai otot. Bisa naik turun, cuma nggak bisa dicungkitkan gitu. Nggak ada puter-puteran untuk dicungkitkan. Sayang sekali. Nah, pada facelifting ini ada beberapa pembaruan di sini. Ini pembaruan-pembaruan yang keren. Ini, wah, ini instrumen clusternya berbeda dengan sebelumnya. Ini kelihatannya seperti layar semua, namun ternyata tidak. Jadi layar yang sebenarnya di dalam sini itu adalah yang di bagian tengah sini saja. Ya, menampilkan kecepatan, board komputer bisa diganti-ganti, suhu luar dan sisa kilometer di tangki. Bisa diubah apa enggak? Nggak bisa. Paling bisa diubah warnanya sedikit nih jadi merah kalau di sport mode, di mid jadi biru, green jadi nggak ada jadi apa-apanya, cuma bawahnya aja. Green itu eco sama. Eco-nya di Mini itu green. Oke, nah ini juga baru nih. Ini baru, ini model barcode begini. Apa sih model apa sih sebenarnya? Ya, tapi fungsinya bisa segala macam-macam juga. Kalau di sport mode dia bisa jadi RPM. Enggak ya. Tapi AC bisa. Emang bisa diatur, bisa mau buat apa aja bisa diatur di menunya. Dia ada Apple CarPlay. Apple CarPlay lengkap. Layarnya ini cukup besar. Tapi ini kayak ada frame-nya atas bawahnya, nggak full begitu loh. Sayang sekali. Nah, sebenarnya menu utamanya itu baru. Ya, ini peta yang keren dari suatu Mini. Mini tuh petanya keren, warnanya tuh funky banget gitu. Keren warnanya. Wish juga kalah. Balik ke menu lagi. Ini menunya baru ya. Operating systemnya diperbarui sekali di Mini. Bentuknya begini dan tetap bisa touchscreen.
Terus ini ada display ya, ini kan ada BMW-nya juga ya kan, ada display seperti ini, sport display loh. Ada kamera mundurnya yang garisnya bisa bergerak juga ngikutin setir. Ini ada apa namanya, radarnya juga, apa sih, parking sensornya juga yang kayak ke BMW-an. Bukan kamera 360 sayangnya, tapi lumayan lah ada kamera mundur, sangat membantu sekali. Nah, seperti BMW juga itu ada tombol shortcutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bukan lagi memori radio yang biasa dipakai, tapi ada tombol shortcut yang tombolnya model sentuh tapi tekan gitu. Audionya Harman Kardon, Twitter, belakangan juga ada Twitter dan Meet. Kami nggak tahu ini tekstur apaan, ini tuh gambar apa, maknanya apa, maksudnya apaan. Ini tuh bentuknya seperti kayak zaman dulu tuh ada gambar 3 dimensi yang kita mesti ngeliatin sambil kita jerengin. Ini, ya nggak? Hah? Jangan-jangan ini gambar 3 dimensi yang harus jaringin mata buat ngeliatnya. Bisa jadi loh. Nah, ini sama fungsi AC, dia dual zone. Di bawah ini ada tombol-tombol. Ada satu tombol kosong, nggak tahu buat apaan. Yang pinggir-pinggir pasti pemanas kursi ini tadinya. Start stop engine button di sini. Sebelah paling kiri ada yang kosong. Shifternya model begini. Ya, BMW sekali, fungsi ya, sama ini ya BMW sekali sangat, P-nya dipencet. Dan masih rem tangan otot. Nah, rem tangan otot ini sebenarnya ada plus minusnya ya. Kita lebih percaya diri karena ini otot kita sendiri yang ngerem, yang menahan. Tapi zaman sekarang itu sudah memakai rem tangan jari semua gitu. Udah pada nggak pakai beginian, mobil yang segini mahal. Jadi terasa kuno. Dan kelemahannya lagi tidak pakai rem tangan jari itu adalah nggak ada auto hold, fungsi-fungsi kenyamanan seperti itu kalau kita di kemacetan lampu merah. Di atas, ini kayak pesawat, kami selalu suka Mini itu ada keramaian tombol-tombol di atas sini. Ini buat buka tutup atap, ini buat ganti-ganti ambient light. Jadi ambient light itu ada beberapa, yang di tengah dia termasuk ambient light, tapi di sini ada, di pintu juga ada. Ganti-ganti warnanya sini. Kalau pengen berganti-ganti warna, Anda galau mau pakai warna apa, tinggal ditahan. Dia akan berubah-ubah warna sendiri. Nah, ini ditarik ya. Ya, lampu baca gitu-gitu normal lah. Namanya apa ya? Oh, spion tengah. Spion tengah, auto day night. Sun visor dua-duanya ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Lampunya yang kita andalkan adalah lampu baca di sini karena mungkin atapnya kurang. Semuanya empuk-empuk. Wiper ada auto, headlamp juga ada auto. Pengaturan headlamp ada di sini. Di sebelah kanan pengaturan headlamp, ada naik turunin headlamp dan keterangan lampu-lampu yang ada di interior. Oke, kepraktisan. Praktisan kantong pintu. Ada tempat-tempat. Ini ada tempat penyimpanan terbuka lagi, ada 2 buah cup holder. Di sini ada armrest yang berfungsi sebagai konsol. Tapi ini ada wireless charging. Wah, kita bisa naruh handphone di sini. Namun, ya kami juga sudah nyoba nyopot casing. Aduh, nyangkut kan. Udah nyoba nyopot casing ini. Ini casing keren ya. Carbon is life. Ini nggak muat. Walaupun tidak pakai casing. Percuma ada ini kalau Anda pakai iPhone yang Max, yang besar, yang plus. Heran. Nggak berguna deh jadinya. Nah, ini bisa naikin dan bisa turunin. Kita bisa, tingginya juga bisa kita atur. Itu heran ya. Kenapa? Lacinya kecil sekali. Ya udah, yang penting ada lacinya. Oke. Setirnya sebelah kanan untuk kesetangan jempol kanan, ada urusan audio, dan ini buat next and previous track-nya cukup aneh, ada di tengah sini. Nyampe nggak kameranya? Kalau nextnya ini nextnya previousnya dikatasin dulu baru mencet mundur lagi. Heran ya. Sebelah kiri untuk speed limit dan cruise control, jempol kiri. Ada pedal shift, dan ini BMW zaman dulu ya, bukan zaman dulu, BMW yang generasi sebelumnya itu pakai sen bentuk begini, dia akan balik lagi ke posisi semula.
Ada plus minusnya. Plusnya itu kan rasa mewah gitu, dia balik lagi, akan kembali ke posisi semula lagi. Tapi minusnya, ketika Sen sedang hidup, kita benar-benar mengandalkan kuping dan mata. Kuping TikTok denger apa enggak, kadang-kadang kita nggak kedengeran kalau misalnya kita pasang audionya kencang. Tapi kalau misalnya itu nggak kedengeran dan kita nggak sadar ngeliat ini, kurang satu indera, yaitu rasa di jari. Kalau misalnya Sen lagi nyala kan normalnya gini lah posisinya. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu BMW zaman dulu. Kok rasanya jadi lebih seneng yang dia nempel aja gitu. Karena beberapa kali kami naik ini, kami nggak sadar Sen itu lagi nyala. Karena nggak ngeliat ini, terlalu silau, dan nggak kedengeran suara TikToknya. Ya, instrumen cluster ini yang keren baru ini, ternyata hanya bagian tengahnya saja layarnya. Ini ada jarum speedometer. Ternyata memang beneran ada jarum dalamnya. Speedometer RPM, ya kelihatan nggak? Ini jarum RPM beneran. Isinya jarum RPM beneran yang digelapin. Oke. Nah, sini bensin saja, bukan kecepatan, bukan speedometer. Speedometernya murni tengah sini pakai angka. Ini bensin saja. Instrumen cluster yang indah ini ada kekurangan, yaitu setirnya, ya, atau kelebihan instrumen clusternya, karena ini agak tertutupi oleh setir beberapa bagian pada instrumen cluster. Jadi setirnya harus di setel yang pas, tapi itu juga nutupin sebagian. Di pintu ini beda dengan Mini biasa. Ini ada satu Mini biasa tuh ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini ada satu tombol besar ini untuk menaik turunkan full awas tangan semua kaca, termasuk kaca yang kecil di belakang. Tuh, ini fungsinya. Pakai sekali. Nah, BMW yang convertible cabriolet itu biasanya ada ininya memang. Dah, saatnya kita jalan sekarang. Oke. Akhirnya. Apa yang kurang ya? Oh, bukan kurang, kelebihan. Kelebihan beban. Om Gede turun dulu. Coba sekarang kalau atapnya dibuka gimana? Tar, ini lebih susah, biar lebih susah. Pak. Oke, cara turunnya gimana? Didorong dong itu joknya. Bisa kan? Manja aja. Jangan manja. Heran. Si bisa kan? Yuk, jalan. Sudah? Oh iya, satu lagi. Posisi duduknya. Posisi nyetir itu enak. Ya, ini BMW Group ya, enak. Dia tilt dan teleskopik. Nah, teleskopiknya itu bisa jauh sekali sampai dekat sekali dengan badan, sampai kami segini terlalu dekat, harus dijauhin dikit. Segini pasnya. Nggak paling dekat. Bagus. Enak posisi nyetir, walaupun joknya nggak full, bisa diatur-atur. Nyetir Mini. Walaupun ini bukan yang pertama kali kami nyetir Mini Cabrio. Dulu terakhir kami nyetir Mini Cabrio adalah di Mallorca. Tapi yang ini berbeda. Ini di Jakarta, bukan di Mallorca. Langsung terasa bising sekali Jakarta ini. Semua mobil soft top tidak ada kata kekedapan dalam kamusnya. Kadang kalau di lampu merah kami suka nguping para pemotor yang sedang bergunjing. Nah, kalau kita beruntung, kita lagi di lampu merah di depan, banyak motor-motor lagi nunggu lampu merah juga, itu kita bisa dengerin gosip-gosip mereka. Tapi suara itu seperti semuanya terdengar dari belakang ya, bukan dari depan atau dari samping sini. Kaca-kaca ini, windshield dan kaca-kaca samping itu lumayan kedap, nih atas juga lumayan kedap, tapi dari belakang yang kedengeran jelas. Jadi semua sumber suara yang dari luar sepertinya masuknya tuh lewat belakang. Tapi memang walaupun lebih sering atap ini tertutup dibandingkan dengan terbuka, tapi ada rasa bangga yang berbeda nyetir mobil Cabrio, walaupun mobil ini warna kuning.
Kami bukan orang yang suka naik mobil warna nyentrik. Nyetir seekor Mini selalu menjadi kegiatan yang menyenangkan. Memang seperti nyetir BMW. Saat kita duduk, mobil langsung terasa pas semua. Duduknya pas, setir pas, pandangan pas, dan nyetir Mini ini sebenarnya tidak nyaman-nyaman amat. Mini dari dulu itu bisa dibilang keras suspensinya, karena memang mereka selalu mengedepankan yang mereka biasa bilang go-kart feel. Tapi ya tetap tidak bisa dibilang keras suspensinya. Kami tidak pernah terganggu dengan kerasnya suspensi Mini. Suspensi sporty ini membuat mobilnya menjadi gesit, tidak pernah khawatir saat melahap pengkolan. Tapi apakah kencang? Oh ya, tentu tidak seperti supercar, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk pemakaian di dalam kota. 0 ke 100 km per jam dapat diraih dalam 6,1 detik. Tidak membuat jantung Anda ketinggalan, tapi cukup meninggalkan senyuman di bibir. Oke, tenaganya kita gaspol di mid atau normal, terus di D, tidak manual. Gaspol, kencang, ya kencang. 0 ke 100 km per jam diraih dalam 7,1 detik aja, tapi nggak gila, kencang gila gitu nggak, tapi kencang oke lah. Kita sportkan, jadi merah semua instrumen cluster, suara jadi terdengar kayak beda. Kemudian kita coba dari 66 km per jam juga kita gaspol, tanjakan. Oh, dia berasa lebih kencang. Dan suaranya itu merdu-merdu bulat, kayak suara ada double-nya gitu. Manual. Torsinya sih rata dari RPM yang sangat rendah ya, jadi turbo lag itu sangat minim sekali. Ada tapi minim sekali. Ngisi terus tenaganya, nggak spektakuler gila-gilaan, tapi ngisi dan enak. Terus gesit lagi mobilnya. Nah kalau di tol seperti ini kita juga bisa menghidupkan cruise control. Terus cruise control aktif. Terus kita set kecepatan segini 80, kencengin dikit, adjust skirt-nya. Nah, santai deh. Sayang sekali memang tidak ada adaptive cruise control, tidak ada lane keeping. Ada lane keeping yang semacam bunyi-bunyian aja, bukan bunyi-bunyian lah, getar-getaran. Jadi setirnya bergetar kalau misalnya kita menginjak garis. Stick shaker, sticknya, setirnya. Tapi paling menyebalkan nih kalau misalnya kita di belakang truk, di belakang motor yang asapnya ngebul, di belakang apapun deh yang mengeluarkan bau, itu baunya biasanya masuk. Ya, walaupun ini tombol sirkulasi AC ini selalu harus kita pencet. Tapi yang namanya atap kanvas atau convertible atau soft top itu pasti ada sedikit masuk bau. Nggak bisa ketutup bener gitu. Nah ini road noise-nya juga sebenarnya dari ban itu sangat minim sekali, sangat kecil sekali, tapi tetap kedengeran suaranya. Dan somehow tetap kami lebih suka ngelihat ke jarum dibanding dengan angka untuk speedometer. Kalau jarum tuh kita bisa mata tuh sambil di jalan, tapi kita bisa tahu posisi jarumnya ada di mana dan kita hafal itu kecepatan berapa. Kalau ini angka yang mesti kita baca benar-benar dari ngeliat jalan, ngeliat dulu ke bawah, ke jalan lagi. Ini 82 km per jam kita baca. Koper gigi itu ada sedikit bertnya. Hampir seperti DSG Fart, karena ini memang DSG. Oh iya, ini adalah kabriolet. Jadi kita buka dulu atapnya. Ini kita tahan buka, dia akan berhenti di sini dulu ya. Ini berfungsi jadi seperti sunroof, moonroof yang normal gitu. Bisa dada, bisa kampanye, dan lebar sekali. Nah sekarang kita buka, ini karena di bawah
Nah, kita harus di bawah 30 km per jam untuk melakukannya. Kita akan membuka atap. Ini 40. Di bawah 30. Ya, 29. 27. 24. Ya. Begitu atap dibuka semua langsung berubah rasanya. Mungkin seperti yang Anda rasakan setelah pulang ke rumah, mencopot jeans ketat Anda dan memakai celana rumah. Ya tidak segitunya, tapi rasanya lega aja Cabrio yang atapnya dibuka. Inilah pakai convertible. Ya, harus dibuka begini. Aduh, panas. Itu kalau pakai penghalang angin yang kita tadi coba pasang itu pasti lebih enak, nggak ada angin-angin yang ke kepala. Nah, tapi nih, jadi inget Cabriolet Challenge. Langsung terngiang-ngiang di dalam hati itu lagunya Cabriolet Challenge. Namun ini bukan di California atau di Bali. Ini Jakarta, Bung. Panas, banyak truk. Tapi ya, ini tuh bukan di California dan bukan juga di Bali. Ini di Jakarta dan lagi panas. Kita bisa menikmati asap-asap langsung. Ya memang kalau di Jakarta itu lebih baik ditutup aja. Kecuali kalau hari Minggu, hari Sabtu gitu kosong jalanan, bisa jalan-jalan. Ini sebenarnya pasnya itu convertible tuh pakainya pas lagi Lebaran gitu, Jakarta lagi kosong. Karena kadang-kadang kita ngeri juga naruh handphone di sini, naruh tas. Kalau keadaan berhenti, keadaan atap terbuka. Oke, ada satu masalah lagi. Pada saat atap terbuka, kita ngeliat spion tengah ini agak kehalangan atap. Ya, jadi pandangan di spion tengah itu separuh aja. Cuma separuh. Satu hal yang paling kami tidak suka membuka atap yaitu adalah keselamatan dan keamanan. Agak khawatir tiba-tiba ada yang menjamret handphone, tahu-tahu ada yang iseng buang sampah ke dalam mobil, tahu-tahu ada yang iseng ngejitak. Tapi itu bukan salah mobilnya. Kalau untuk keselamatan, selain ada roll cage yang tadi kami sebut, ada tombol ini juga, tombol tolak bala, seperti di BMW. Ini adalah tombol tolak bala, ya. Ada collision warning yang bisa dimatikan, pedestrian alert yang bisa dimatikan. Tuh, pedestrian alert. Kalau ada pejalan kaki mau nyebrang tiba-tiba. Lane departure warning normal. Dan ini ada konfigurasinya lagi yang bisa diatur warning pointnya pada saat dekat mobil depan mau seberapa. Ya, late normalnya di luar negeri, medium negara yang berkembang, bukan negara berkembang, negara berkembang, dan early, the Indonesian way of driving. Mobil kecil 2000cc turbo, apakah hemat? Menurut kami, hemat. Di dalam kota konsumsinya hanya 9,5 km per liter. Kenapa kami bilang ini hemat? Karena kami tidak perlu ekstra effort untuk menginjak gas karena mobil ini sudah cukup kencang. Sedangkan kalau kami naik Ayla yang masih standar belum dipasangi turbo, seringkali mendapatkan dalam kota 9,5 km per liter juga karena menginjak gasnya lebih dalam. Tentu mobil blasteran Inggris Jerman ini lebih suka jalan-jalan rute luar kota. Dan biasanya mobil-mobil Jerman lebih hemat. Ini kami tes bisa dapat 18 km per liter untuk di luar kota. Dan diraih dengan mudah. Asal kaki Anda sabar menginjak gas. Mini ini bisa Anda dapatkan dengan harga 1.045.000.000. Yes, di atas 1 miliar. Tapi tenang saja, biasanya mobil Cabrio itu harga jual kembalinya lebih kuat dibandingkan dengan model-model yang umum. Kalau uang Anda banyak, ambil yang lebih kencang, yaitu John Cooper Works dengan harga 1.205.000.000. Sebenarnya mesinnya sama tapi beda tuningan, tapi lebih kencang. Kalau nyari yang paling murah,
ada yang 3 silinder 1500 cc dengan harga 905 juta Cabrio-nya. Tapi kami sebenarnya penasaran apa rasa mesin 1500 cc 3 silindernya Mini. Kemudian kami janjian dengan Bung Fitra untuk tukeran mobil. Lihat tuh, bapak-bapak mukanya serem, sok bergaya anak muda pakai Mini Cabrio. Keren. Udah selesai midlife crisis-nya. Keren kan? Keren, mobilnya keren. Keren sekali. Nggak cocok aja om mobil yang bawa. Loh, paling cocok. Nggak. Paling muda. Cewek cantik atau pria metropolis gitu itu pantas naik ini. Pria yang kurang metropolis apa ini? Banyak kurangnya. Enggak, ini metropolis kayak gimana sih? Kayak gini kan? Nih, minimal baju kancing nggak berantakan, baju nggak kusut, perut nggak keluar dari baju. Itu gini loh, Mini tuh fashion, apalagi Mini yang Cabrio. Ya. Jadi Fashion. bawanya juga harus fashionnya tuh pas gitu. Ini fashion kurang apa? Kurang banyak. Ini keren banget. Keren banget, topinya keren, bajunya keren. Udah. Ini entry level. Iya, ini interlevel, ini Mini yang paling make sense. Lampunya sama ya? Lampunya sama, cuman bedanya di sini yang ini chrome, yang itu Hitam. piano black. Ini logonya hitam. Ini logonya chrome. Ini mulutnya nggak ada chrome-nya. Ini chrome. Ini ada S-nya mahal. Ini S-nya nggak dipasang buat ngurangin bobot. Weight saving, oke. Iya, emang honeycomb, bener. honeycomb. Emang bener yang itu speknya lebih tinggi dari yang ini. Jauh. Iya jauh, mesinnya Jauh. beda. Secara body juga dia body yang lebih mahal, tapi ini yang paling make sense. Ini velgnya berapa? 17. 17. Ini 18. Masa? Coba lihat. Ya ampun. Oh iya, nggak 18. kelihatan. 18. Iya, karena itu kan model yang lebih sporty, model yang lebih tinggi. Tapi ini Mini yang praktis masuk belakangnya gampang. Coba ke situ masuk belakangnya. Enggak, mau lihat dulu ini. Penuh. Lihat nih. Waduh. Mirip. Sama, mirip bentuknya. Mirip sekali. Iya, mirip. Padahal silindernya kurang satu. Iya. Oh, ini sampai sini Ini dibalik. 2000 cc. Covernya tuh sama, tau nggak? Oke. Twin Power Turbo, tulisannya ada juga sama. Covernya sama. Covernya sama, jadi nggak bisa Dan filternya dibedain. aja sama. Iya, jadi nggak bisa dibedain kalau dari luar. Dari dalam buka kap mesin tuh nggak bisa bedain. Bisa begitu ya? Padahal tenaganya beda. Tapi sebenarnya Mini tuh tidak perlu dinikmati dengan mesin yang kenceng juga udah bisa dia dinikmati. Ya kan cuma beda satu detik. DSG 7 speed. Iya, Apa? sama. 7 speed juga. DSG. DSG Oh, sama. sama. Oh. Sama, cuman emang mesinnya yang beda, silindernya kurang satu. Cuman nggak semua orang butuh kecepatan, Om. Nah, gini. Ini dalam kota dapat 9,5 km per liter. Surprisingly mirip. Hah? Tapi di tol dia 118,5. Oh ya? Surprisingly di dalam kota nggak terlalu hemat ini mesin. Iya, kenapa ya? Nggak ngerti. Ini Kenapa? mobil harusnya hemat-hemat dalam kota gitu loh. Tapi- Mesinnya udah mati sendiri mulu. Tenaganya cukup lah. Karena bedanya mahal loh antara yang ini sama yang S. Ini 845 harganya. Ini 1,45 miliar, tapi kan beda body ini kan? kan convertible Cabrio. Yang versi S-nya, yang 5 pintu, itu 1 miliar atau 5 juta. 160 juta bedanya. Cuman beda di mesinnya. Sekarang kan interiornya mirip antara yang S sama yang biasa. Ini ada yang S juga ya, 5 pintu ya? Ada, yang JCW-nya nggak ada. JCW-nya nggak ada. Tapi ini entry level sekali nih. Walaupun bukan yang paling murah di Mini. Ternyata yang paling murah bukan entry level secara Bukan. body. Justru itu top of the line-nya. Iya, Countryman, yang Countryman. paling murah. Karena CKD. Karena CKD dibuat di Indonesia. Ya udah, ini sama-sama mobil pinjaman, ngapain dicela-cela? Iya juga sih. Jadi apa maksudnya kesini nemuin saya? Mau minjem ini? Katanya entry level. Pengen tahu rasanya. Nah, sekarang udah Gas dipinjam. pinter. Ini apa nih? Oh, frame. Artinya setelah dia lama menikmati yang Cabrio, dia tak percaya yang Cabrio enak gitu. Cuman di dalam hati kecilnya tuh, oh iya,
Saya nggak pantas ya naik Bukan mobil nggak yang kayak pantas, pengen tahu juga ini rasanya seperti apa, heran. gini. Ya udah, pakai. Ada jok belakangnya. Mau duduk belakang, mau duduk depan. Ini kok berdiri gini? Emang gini? Lagi terlalu Ini lebih tidur. lagi agak bersemangat dia. Iya. Oh iya, Semangatnya emang tinggi. tinggi. Artinya kan coverage-nya lebih ini, Oh, penangkapannya lebih. penangkal petir kali. Ya udah, hati-hati Kunci di mana? di dalam mobil. Ini kunci ini mana? Awas kenceng. Dari dulu penasaran, belum pernah nyoba sebenarnya seumur-umur Mini 5 pintu. Ya. Memang Mini 5 pintu ini belum lama keluar, di generasi sebelumnya tidak ada yang 5 pintu, baru yang generasi yang ini. Dan pas 5 pintu yang ini adalah 5 pintu facelift terakhir. Interiornya tuh mirip sekali, hampir sama. Ya, ada instrumen cluster yang seperti ini, ada tengahnya seperti ini juga, persis sama, ada Apple CarPlay juga. Yang berbeda itu, oh warnanya tidak bisa diganti-ganti. Apa cuma merah ya? Warna ini. Nggak bisa ganti-ganti warna. Ini apa di sini? Oke, nggak kelihatan. Nggak ada, Pak. Nah, itu. Ini lampu. Ini lampu baca. Ya kan? Nggak bisa ganti-ganti warna. Nggak ada. Nah ini mungkin emang nggak ada ambient light-nya. Oke, nggak ada ambient light-nya. Terus sama ini piano black aja. Dan pada saat tadi kami keluar parkiran, terasa sekali setirnya itu jauh lebih enteng. Setirnya itu jauh lebih enteng larinya. Oh, lumayan responsif sih. Coba sport mode. Sport. Oke, ini dia ngoper gigi di RPM yang lebih tinggi. Ya, larinya lebih pelan lah. Remnya sama. Setirnya sama-sama miring juga. Semuanya sama, shifter sama, rem tangan otot. Sama persis, ada auto. Sama udah. Ya kan? Ini kayaknya sedikit lebih empuk suspensinya, tapi sedikit aja. Sangat sedikit sekali lebih empuk. Radius putarnya. Nah, ini wheelbase-nya sedikit lebih panjang dibanding dengan Mini yang 3 pintu, tapi radius putarnya bagus sekali juga. Suara gerungan mesinnya berbeda. Ini gerungan 3 silindernya terasa terdengar sekali. Tapi ini suspensinya agak sedikit lebih empuk sih ini. Apa mungkin pengaruhnya gara-gara di velg yang lebih kecil sehingga profil bannya lebih tebal, bisa lebih nyaman. Stabilannya ini agak lebih limbung, agak lebih ada body roll. Oh, ternyata hematnya mirip-mirip aja ya. Kirain hemat sekali ini. Audionya belum Harman Kardon kan? Belum kan? Nggak ada tulisan Harman Kardon di speakernya. Nggak ada twitternya. Ini heran nggak ada twitternya loh. Ini mobil bukan mobil murah loh. Nggak ada twitternya. Apa lagi? Ya nggak ada sunroof. Oh ya, klaksonnya jelek. Klaksonnya cuma satu. Jelek sekali. Ada tombol tolak bala juga. Ini hampir sama ini. Hampir sama. Ada cruise control juga. Ini cruise control kan nggak kelihatan, kacamata gelap banget ya. Ya, cruise control juga ada. Ya kan? Ya. Nah, dah kita balikin ke Bung Fitra lagi nih. Mudah-mudahan dia udah selesai nyobain yang Cabrio. Bentar, belum nyoba belakangnya. Bentar. Ya Allah, ini kan belakangnya. Lupa.
Ini posisi nyetir, jangan diubah, jangan diubah. Bentar, ini posisi nyetir siapa? Oh, Mobi. Iya, udah jangan ubah, diam. Sama lagi. Ya emang tingginya sama kok. Tegak banget ya. Tegak ya. Tegak. Terus ini legroomnya tinggal segini, kaki masih bisa masuk. Terus ini headroomnya segini. Tapi kalau ada orang duduk di tengah, Kayaknya di tengah. Oh iya, bisa. ada lubang apa? Oh ini cup holder. Lubang apa? Nah, itu kalau misalnya supirnya normal. Kalau supirnya agak jahil. Nah, Ini nempel loh. ya iya, tapi saya juga nggak nyampe ke depan. Ya udah emang pendek. Udah lanjut. Berapa sih tinggi? Lanjutin syutingnya. Majuin dulu nggak bisa gerak, iya kan? Maju ke depan. Heran. Jangan ditahan. Nah ini aneh banget kalau di tengah. Dan pasti sempit sekali sih. Tapi tengah juga dapat headrest loh. Dan seat belt 3 titik. Ya, tapi emang paling enak sih cuma berempat ya. Mungkin kalau anak kecil oke di tengah. Aduh ini kenapaan sih? Seat belt itu ya. Bagasinya lega nggak sih? Bagasinya lihat. lebih lega dibanding yang hatchback. Coba lihat. Oke. Ini 278 liter. Muat banyak barang. Ini masih bisa senderin lagi nggak sih? Bisa, Tegakin, bisa. ditidurin lagi? Bisa. Enggak kok, mentok. Oh, mundurin nggak, dilipat maksudnya. Oh dilipat, iya. Terus ini lantainya bisa diubah ke lebih rendah. Oke, ini kenapa ditaruhnya lebih tinggi? Biar bisa rata Biar lantai. biar rata lantai. Toh kita lagi nggak butuh banyak-banyak barang. Tapi dia 278 liter, kalau yang 3 door 211. Kalau itu kecil sekali. Golf bag nggak masuk dong? Nggak Terus masuk kalau sama mobil sekali. mau golf gimana? Bentar, ini juga nggak masuk, jangan salah. Bisa dilipat. Bisa, sama, itu juga bisa dilipat. Kalau dilipat bisa masuk golf bag. Nah besok mau nyoba golf pakai itu. Aduh, ada-ada aja deh. Dah. Bapak-bapak sok golf, Sok sok golf? naik cabrio, warna Bung kuning. Fitra itu umurnya, kalau nggak bisa golf, malu. Udah Oh umurnya. iya, bener. Mungkin karena umur saya belum cukup, makanya saya nggak bisa main golf. Bukan begitu maksudnya. Dah. Heran orang. Nah, beda kan? Keren kan kalau masuk sini kan? Cocok. Kembali ke Mini Cabrio, sebenarnya membuka atap kena matahari ini bagus, bisa menambah vitamin D. Namun ada beberapa opsional yang sebenarnya sudah sangat wajar pada mobil di atas 1 miliar, yaitu head-up display, electronic parking brake, walaupun kami tidak suka, dan electric seat. Sayang sekali semua itu tidak ada di mobil ini. Mini Cabrio ada beberapa pilihan warna-warna yang lucu. Ya tidak semuanya lucu, tapi lumayan banyak pilihan warnanya. Overall, mengenai Mini Cabrio, cocok untuk Anda yang muda atau baru melewati masa muda. Sebenarnya lebih cocok untuk wanita atau pria semua umur yang sedang mencari wanita muda. Tapi kepada siapapun yang cocok naik mobil ini, yang pasti kami suka nyetir Mini, selalu menyenangkan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.